Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Ketahuilah orang bisa sampai menuju ke Allah dan harus melalui ilmu dan ibadah. Dikarenakan ilmu kedua-duanya, ilmu dan ibadah ini nggak bisa terpisahkan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd, fala hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, para hadirin yang sangat saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul setelah sholat isya berjamaah dan kita lanjutkan pengajian rutin tiap malam Jumat. Harapan kita bersama bisa istiqomah dan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas bersama, yaitu berkenaan masalah ibadah yang mana diterangkan di kitab Minhajul Abidin karangannya Imam Ghazali. Sekarang dari halaman Aqobatul Ula, yaitu tanjakan rintangan-rintangan pertama yang harus dilewati sebagai hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu ada rintangan-rintangan, ada tanjakan-tanjakan. Pertama, al-aqobatul ula, utawi tanjakan atau rintangan yang pertama, wahia utawi aqobatul ula iku aqobatul ilmi, yaitu tanjakan atau rintangan ilmu. Fa'akulu mongko ngucap sapa ingsun, wa billahi taufiq, wa billahi lan iku tetep ketuwe Allah at-taufiqu utawi pitulung. Ya talibal khalasi, he wong kang nuprih golek selamat, wal ibadati lan ibadah. Alaikan tepono ing atase sira awalan ing dalem kawitan, waffaqaka muga-muga paring taufik, paring pitulung ing sira sapa Allah Gusti Allah, bil ilmi kelawan ilmu, fa inna maqastune ilmu iku al-kutubu punjerih ibadah. Wa alaihi lan iku ing atase ilmu al-madaru utawi nggon mubeng. Jadi pertama aqobah, rintangan yang harus kita lalui, yaitu diterangkan oleh Imam Ghazali, dengan taufiknya Allah, pertolongan dari Allah. Taufik ini penting. Hei orang yang mencari keselamatan, wal ibadati lan orang yang ahli ibadah. Kita disuruh pertama yaitu untuk mencari ilmu. Dengan ilmu ini kita bisa sampai melalui derajat ilmu ini, akhirnya kita meraih ibadah kepada Allah, suluk, yaitu berjalan menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
ilmu itu paling kita prioritaskan untuk mencapai derajat ke Allah. Ilmu otomatis ilmu dengan ibadah. Maka fa'lam wa'lam lan warosiro anna ilma wal ibadah dalam dunia ilmu lan ibadah iku jauharoni, yaiku suco mutiara loro li ajlihima krana arai ilmu wal ibadah kana tinemu apa kuluma saben-saben barang taro kang ningali sira ing ma wa tastami'ulan ngrungokno sira ing ma min tasnifil musannifin saking ngarangi pira-pira wong kang ulama kang ngarang wa ta'limul muallimin lan mulangi pira-pira wong-wong kang padha mulang wa wa'zil wa'izina lan pituture pira-pira wong kang padha ahli pitutur wa nazaril nazirina lan nazar pengangen-angene pemikirannya ya pira-pira wong kang padha mikir-mikir bali ajlihi ma balik krana are ilmu lan ibadah unzilat diturunaken apa kutubu pira-pira kitab, maksudnya kitab sing samawiyah, sing bangsa samawi, bangsa langit yang wajib kita ketahui yaitu kitab 4. Tapi banyak kitab-kitab yang lainnya yang enggak wajib kita ketahui dari nabi-nabi yang dikasih oleh Allah kitab-kitab atau risalah. Wa ursilat lan den utus sapa ar-rusul pira-pira utusan bali ajlihi ma balik krana arae ilmu lan ibadah khuliqat didadekaken apa samawati pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ma lan barang fihi ma kang tetep ing dalem langit lan bumi samawati wal ard minal khalqi saking kedadian. Jadi ketahuilah orang bisa sampai menuju ke Allah dan harus melalui ilmu dan ibadah. Dikarenakan ilmu kedua-duanya, ilmu dan ibadah ini nggak bisa terpisahkan. Ibarat barang yang sangat langka, suco itu barang yang berharga. Dikarenakan ilmu dan ibadah ini kita bisa menemukan, kita bisa melihat dengan kebenaran, dan dengan ilmu dan ibadah kita bisa mendengarkan. Maka banyak dari para musannaf, orang-orang ulama yang mengarang kitab atau mengajarkan ilmu, banyak para ulama yang memberi mau'izah, cerahan-cerahan kepada kita. Maka kita berusaha untuk nggak mau harus ilmu dulu, setelah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kok ilmu dan ibadah bisa mencapai derajat sampai ibadah kepada Allah, bisa tenang bersimpuh dengan Allah, dikarenakan kitab-kitab sampai diturunkan oleh Allah itu gara-gara dua, ilmu dan ibadah. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Mulai kitab dulu sampai kitab Al-Quran itu diturunkan ya gara-gara ilmu dan ibadah. Yang kedua, para nabi, para utusan kita diutus di muka bumi itu tidak ada lain dikarenakan masalah ilmu dan ibadah. Jadi manusia itu nggak bisa apa-apa kalau nggak ada utusan yang menyebarkan ilmu dan memberi pelajaran masalah ibadah. Maka berkewajiban kita harus mencari terus ilmu supaya ibadah ini biar sampai kita itu kenal sama Allah. Bahkan dikarenakan ilmu dan ibadah, langit, bumi, semua ini diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah gara-gara ilmu. Jadi sebelum langit bumi ini diciptakan oleh Allah,
terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ilmu dan ibadah. Para bapak, para hadirin yang sangat saya muliakan, ini ilmu. Maka kita berkewajiban untuk selalu berusaha mencari. Wa ta'ammal lan angen-angen sira ayataini ing rong ayat, dua ayat fi kitabillah ta'ala ing dalem kitab Allah taala azza wa jalla maha luhur wa jalla lan maha agung sapa Allah. Ihdahuma utawi salah sijine ya ayataini iku qauluhu jalla dzikruhu, iku qauluhu dawi Allah subhanahu wa ta'ala jalla maha agung apa dzikruhu sebutane Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'alim. Jadi Allah menjadikan ya, langit bumi semuanya itu diturunkan gara-gara ilmu. Biar kita itu ngerti siapa sih Allah. Dan Allah itu zat yang maha qadir, Allah itu zat yang maha kuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah adalah zat yang sungguh meliputi suatu apapun dengan ilmunya Allah. Jadi nggak ada yang samar bagi Allah, karena ilmunya itu Allah itu meliputi langit tujuh, bumi itu segenggam Allah. Jadi dengan ilmunya Allah manusia ini akhirnya bisa mengetahui apa ini, apa itu, apalagi mengenal masalah Gusti Allah. Wa kafalan cukup bihadzal ayati kelawan iki ayat abane qalilan titi ala syarafil ilmi ing atase mulyane ilmu la siyama ilmu tauhid, la siyama ilmi tauhid, la siyama ilmu tauhid bisa dibaca tiga. La siyama ilmi ilmu ilma, ini bisa dibaca tiga menurut ilmu nahwu. Jadi siyama. Jadi cukup dengan ayatnya Allah ya, dengan dalil bisa menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat mulia. Apalagi ilmu tauhid, ilmu untuk mentauhidkan Allah. Allah itu sangat esa. Walaupun manusia semuanya tidak mengesakan Allah, Allah tetap esa. Seumpama nggak ada yang bertauhid sama Allah, Allah tetap tauhid. Allah itu satu tetap, Maha Esa tetap, nggak berubah. Walaupun manusia nggak menyembah Allah, walaupun manusia tidak mengesakan Allah, Allah tetap esa dengan zat-Nya sendiri. Wal ayatus tsaniyah lan ayat yang nomor loro iku qauluhu ta'ala, qauluhu dawe Allah jalla maha agung sapa Allah min qailin saking dawa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul lan orang dadi akan sapa insun lan insa ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun kejaba krana terapun nyembah sira kabeh ing Allah ni ing Allah. Dengan ayat yang kedua, manusia itu tidak ada lain diciptakan untuk satu. Makanya visi misi manusia nggak ada lain yaitu untuk menyembah kepada Allah. Kita dijadikan hidup oleh Allah. Apa sih visi misi kita di dunia ini? Visi misi kita di dunia nggak ada lain, yaitu dengan ilmu akhirnya kita bisa beribadah kepada Allah. Maka Allah pantas menyuruh makhluknya tidak menciptakan jin dan manusia khusus kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah sebelum menjadikan manusia itu sudah difasilitasi oleh Allah. Fasilitas untuk beribadah, dikasih makan, dikasih air, dikasih macam-macam. Tujuannya satu, supaya mengenal Allah, supaya mengabdi Allah, supaya beribadah kepada Allah. Makanya Allah pantas menyuruh manusia, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Kalau melihat seperti ini, kita itu kan senang sama Allah.
seneng sama Allah. Jadi kok ada cara jeragan, cara bos sadurunge dikongkon kerja nyambut gawe kok dikei upah, disuruh ibadah, tapi sebelum ibadah dikasih upah dulu. Kita itu kan disuruh ibadah terus sama Allah, tapi sebelum disuruh ibadah itu sudah difasilitasi oleh Allah. Untuk menyembah kepada Allah itu sudah jelas, dikasih air, dikasih tanaman, bisa kita makan, ya. Macam-macam pokoknya fasilitas dari Allah. Makanya Allah sangat pantas, dan kalau mengingat seperti ini kula panjenengan ini sangat bersyukur dan alhamdulillah duwe cara menungso iku bos kok loman, gak mungkin durung nyambut gawe wis dikai bayar. Makanya ayat ini pantas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu beribadah. Wa kafa bi hadzal ayataini dalilan ala sarfil ibadati wa luzumil iqbali alaiha. Berhubung dengan ayat ini bisa menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus selalu kita prioritaskan dan harus waluzumil iqbal, harus selalu untuk menghadap kepada Allah dengan ibadah. Tadi untuk ibadah yang baik kepada Allah ya enggak lepas daripada ilmu. Bisa kita kenal Allah. Untuk beribadah kalau nggak ada ilmu kita nggak kenal sama Allah. Makanya Nabiullah Adam alaihissalam itu diriwayatkan bahkan di Nasul Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Begitu Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah sempurna dan langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi malaikat. Padahal manusia. Loh kok bisa Nabiullah Adam itu kok sampai malaikat disuruh sujud di hadapan Nabiullah Adam? Sujud ini maksudnya sujud penghormatan. Kalau umat muslim itu penghormatannya dengan salam, assalamualaikum penghormatannya. Di situ banyak masalah penafsiran sujudnya malaikat dengan Nabi Adam. Yang penting kula panjenengan memahami kenapa dan ada apa. Kok sampai malaikat yang sudah ribuan tahun diciptakan oleh Allah, Nabiullah Adam baru selesai sempurna manusia, tapi malaikat disuruh untuk sujud. Dikarenakan allama Adam al-asma. Karena Nabiullah Adam itu dikasih ilmu. Dengan ilmu ini akhirnya Nabiullah Adam itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di kitab pertama ilmu nahwu ya, ilmu ajurmiyah, di kitab jurmiyah itu ada dawuh la sahiba ilmin mankutun. Tidak ada orang yang mempunyai ilmu itu dibenci manusia. Di mana saja orang punya ilmu akan dicintai oleh manusia. Walaupun yang asal mulanya itu nggak ada manusia. Pokoknya dua ilmu mesti digoleki. Walaupun nang pucuk gunung. Kadang-kadang kita lihat loh ini kok ada pondok di pucuk gunung. Seakan-akan nggak ada manusia, tapi pondoknya ramai. Dan pondoknya itu dikenal. Yaitu karena ilmu. Maka kula panjenengan nggak boleh lepas dari ilmu. Ya, ilmu mengenal Allah, khususnya ilmu ketauhidan kepada Allah, dan setelah itu kita beribadah biar kita itu sempurna dengan ilmu. Dan ini yang ditekankan oleh Imam Ghazali, tanjakan rintangan kita beribadah harus melalui ini, harus punya ilmu ya, harus punya ilmu. Kita bisa menghadap Allah, jalan untuk menuju Allah yang bagus
harus ilmu dengan ibadah. Kedua-duanya ini diibaratkan jauharoni, yaitu mutiara, barang yang sangat berharga dan harus dimiliki setiap individu manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terus bisa mencari ilmu, terus kita beribadah dengan ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.